Dewan ini akan membentuk aliansi teknologi global yang membatasi transfer teknologi kecerdasan buatan canggih kepada negara-negara yang tidak memenuhi standar demokrasi. Dewan ini adalah negara maju seperti Amerika, Prancis, Spanyol adalah mereka yang sudah mempunyai teknologi, mereka sudah bisa menciptakan teknologi mereka sendiri, tapi akhirnya mereka membutuhkan negara lain untuk membagi teknologi itu karena mereka tidak mempunyai teknologi yang sama dengan negara lain. Kemudian aktor yang akan berdampak di sini adalah negara-negara yang tidak memenuhi standar demokrasi. Kemudian adalah definisi. Saya akan membawa 4 definisi mengenai ini. Yang pertama adalah aliansi teknologi global. Mereka seperti suatu organisasi negara-negara yang dibentuk untuk mengembangkan, meneliti, dan wadah untuk memperjuangkan teknologi-teknologi, mentransfer teknologi, dan lain sebagainya. Interest mereka adalah untuk mengembangkan teknologi, mereka ingin mempunyai teknologi tersebut, dan mereka ingin adanya timbal balik ketika kamu sudah memberikan transfer teknologi dan lain sebagainya seperti itu. Yang kedua adalah negara-negara yang tidak memenuhi standar demokrasi. Ada dua kategori di sini. Yang pertama adalah negara-negara komunis seperti China, Rusia, Korut, dan lain sebagainya yang mempunyai aturan yang sangat ketat untuk memperkembangkan teknologi mereka. Yang kedua, eh, mereka adalah negara demokrasi tapi belum masuk ke dalam standar demokrasi ini dilihat dari tingkat keberhasilan mereka untuk mengupayakan kesejahteraan rakyatnya, adanya hak asasi dan kualitas SDM serta tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Sehingga yang ketiga adalah definisi ketiga adalah kecerdasan buatan yang meliputi keseluruhan teknologi yang berhubungan langsung dengan itu. Ekonomi, kesehatan, militer, dan sebagainya. Contohnya ketika kamu di rumah sakit, kamu menemui kecerdasan buatan, kemudian kamu menanyai dan mereka akan memberikan klarifikasi mengenai penyakitmu dan akan merujukmu pada dokter spesialis yang akan membantumu untuk menyembuhkan kesehatanmu seperti itu. Yang kemudian adalah keempat adalah kata membatasi. Membatasi di sini bukan berarti kamu memblok secara penuh untuk tidak membagi transfer teknologi ini, tapi pada akhirnya kamu hanya akan memberikan sebagian ketika mereka ini sudah bisa mencapai standar demokrasi itu sendiri. Tapi kenapa akhirnya musik ini hadir? Karena adanya kepentingan dari negara-negara untuk berbagi teknologi sesuai dengan kebutuhan dari negara-negara aliansi, tapi akhirnya sadari juga bahwa semua negara mempunyai kelebihan masing-masing yang tidak dimiliki oleh negara lain, sehingga mereka membutuhkan negara lain untuk memenuhi kecerdasan buatan yang ingin dikembangkan oleh mereka seperti itu. Kemudian sekarang ini di dunia sekarang perkembangan teknologi semakin cepat sehingga perputaran teknologi sangat dibutuhkan, tapi belum adanya wadah dan regulasi yang cukup untuk membatasi ini. Masalahnya tidak semua negara mampu untuk mengatasi permasalahan yang dibuat oleh teknologi kecerdasan buatan. Dengan dua poin argumentasi utama saya, yang pertama adalah beban pembuktian di pro adalah membuktikan kenapa indikator dan syarat utama transfer teknologi harus berdasar pada negara demokrasi. Yang pertama, negara demokrasi ya berarti adalah rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Kesejahteraan rakyat menjadi poin penting di sini. Suatu negara yang tidak mempunyai kriteria memenuhi kriteria demokrasi akan sangat dibatasi. Kenapa? Yang pertama adalah ketika suatu negara dipimpin dengan standar komunis misalnya seperti korut, akan sangat sulit bagi rakyatnya untuk mempergunakan kecerdasan buatan itu karena akan sangat mudah untuk dimonopoli oleh sang diktator, oleh Kim Jong Un misalnya, untuk lebih memerintahkan kekuasaannya lebih lagi dan tidak ada pihak yang dapat mengintervensi atau meminta check and balance dari penggunaan kecerdasan buatan tersebut. Justru ini akan memperkuat kecerdasan buatan ini untuk disalahgunakan. Selain itu, negara komunis yang membatasi rakyatnya untuk berkembang lebih tinggi dan dari orang lain tidak sesuai dengan interest dari aliansi teknologi global yang pasti mereka ingin mentransfer teknologi tersebut dengan tujuan mereka dapat teknologi tersebut dapat bermanfaat dan dapat dikembangkan lebih baik di negara tujuannya sehingga mereka juga mengetahui adanya teknologi ini ternyata bisa digunakan lebih lagi seperti itu. Yang kedua adalah ketika suatu negara sudah demokrasi tetapi tidak memenuhi standar seperti tingkat keberhasilan negara untuk mengupayakan perubahan ya seperti sektor ekonomi dan sebagainya, hak asasi yang menjadi tujuan utama dan sasaran utama adalah peningkatan perekonomianmu terlebih dahulu, baru transfer teknologi ini akan berhasil. Kenapa? Karena interest yang dimau dari aliansi teknologi global ini nggak kecapai karena kamu belum punya teknologi yang mapan untuk ditukar maupun belum memiliki SDM yang baik untuk mengembangkan teknologi yang ditransfer. Poin utama kedua adalah tanggung jawab moral, kecanggihan teknologi, dan kualitas SDM. Bayangkan
aliansi teknologi global tidak mempunyai standar dan syarat untuk mentransfer teknologi kecerdasan buatan. Akan banyak sekali penyalahgunaan karena siapa saja dapat menggunakan kecerdasan buatan tanpa mempertanggungjawabkan akibat dari penggunaan kecerdasan buatan tersebut. Contohnya seperti ketika kamu kecerdasan buatan yang sangat-sangat banyak membutuhkan air bersih, tapi ketika negaramu belum dapat untuk memenuhi hal seperti air bersih di negaramu sendiri untuk rakyatnya, justru ini akan menjadi pandangan bahwa negaramu menyengsarakan rakyat dan memerlukan hanya teknologi saja seperti itu. Korelasi antara standar demokrasi dan transfer teknologi, saya rasa kualitas SDM dari suatu negara dapat dilihat dari bagaimana negara itu sudah mampu mensejahterakan rakyatnya. Ini juga akan berdampak pada tanggung jawab si SDM untuk menggunakan teknologi dan mengolah teknologi tersebut, sehingga meskipun negaramu nggak punya teknologi yang setara dengan Amerika misalnya, tapi apabila kualitas SDM-mu sangat bagus, kamu tetap bakal bisa untuk mencegah dampak buruk apabila standar demokrasi ini diterapkan. Kalaupun tim kontra bakal menawarkan mekanisme lain seperti ubah saja standarnya dari demokrasi ke ekonomi, ini akan lebih parah. Kenapa? Karena akhirnya negara berkembang tidak akan memiliki satupun kecerdasan buatan. Persaingan dan monopoli dari negara maju akan semakin tinggi. Selain itu, penetapan standar yang tidak umum akan memperlihatkan banyak aliansi teknologi yang sengaja mengambil keuntungan daripada teknologi kecerdasan buatan ini untuk diperjualkan kembali ke negara-negara yang ingin mendapatkan kecerdasan buatan ini tanpa standar yang sulit. Kemudian, akhirnya mekanisme yang harus dibuat adalah bagaimana pembentukan aliansi teknologi global ini dibuat agar negara-negara ini dapat berkumpul, mereka punya standar yang jelas, mereka sudah tahu mereka harus menargetkan apa dulu untuk membuat mempertanggungjawabkan kecerdasan buatan tersebut. Kemudian mereka dapat membuat standar tersebut dengan adanya perjanjian menjadi anggota atau perjanjian menjadi aliansi. Mereka mempunyai klausul yang jelas dengan perjanjian yang ditaati untuk setiap anggota. Mereka tidak boleh melanggar hal-hal dari perjanjian tersebut. Apabila mereka melanggar, mereka otomatis dapat dampak akibat atau sanksi yang akan diberikan kepada mereka, dan keuntungan yang akan didapat mereka akan jauh lebih besar. Tapi pada akhirnya jangka panjangnya negara-negara akan mengejar target untuk sesuai dengan standar demokrasi. Kenapa? Karena meskipun kontra akan bilang ini buruk, saya rasa tidak. Justru hal ini akan baik karena mereka akan merasakan persaingan sehat untuk mendapatkan hal kecerdasan buatan. Akhirnya mereka harus memperjuangkan dulu bagaimana kesejahteraan dari rakyat itu dapat terwujud. Terima kasih. Ketika berbicara tentang aliansi global, maka secara prinsipil dan juga pragmatis diharuskan bahwa adanya aksesibilitas yang terbuka dan kesempatan bagi setiap negara untuk kemudian dapat mengakses dan menjadi bagian dari aliansi tersebut. Itulah terlebih dahulu harus kita perhatikan. Karena kenapa? Ketika berbicara tentang dan melihat argumentasi dari tim pro yang berbicara tentang indikatornya haruslah demokrasi untuk dapat mengarah kepada kesejahteraan, berbicara tentang hak asasi manusia dan juga perekonomian serta monopoli yang akan terjadi pada sisi kami, maka sebaliknya mereka tidak menyadari hal-hal tersebut akan terjadi pada sisi mereka dan bahkan jauh lebih buruk. Tetapi kemudian ada beberapa hal yang harus kita lihat kembali dan rekonstruksi terhadap beberapa hal. Yang pertama mengenai pemahaman tentang aliansi. Aliansi ini dapat terjadi dan dapat terbentuk karena entah itu terjadi karena kesamaan wilayah geografis seperti Uni Eropa dan juga ASEAN, ataupun karena alasan agama seperti OKI, ataupun kesamaan ideologi seperti negara-negara komunis, ataupun kesamaan visi tujuan seperti negara-negara G7, G20, dan lain sebagainya. Dan bagi aliansi itu ataupun organisasi internasional tentu akan memberikan privilege bagi anggota dan aksesibilitas terbatas pada non-non anggota. Kemudian berbicara tentang aliansi teknologi global. Hal ini berarti bahwa aliansi ini akan berfokus pada teknologi kecerdasan buatan dan itu berarti akan memberikan privilege bagi anggota, entah itu akses lebih besar terhadap kerjasama, harga yang lebih murah, kedekatan dalam hubungan internasional ini akan terjadi. Tetapi kemudian pada saat yang simultan akan menghasilkan keterbatasan bagi negara-negara non-anggota. Entah itu akses kerjasamanya akan semakin terbatas, harganya yang lebih mahal, ataupun bahkan kerenggangan dalam hubungan internasional. Hal ini sangat lumrah terjadi ketika ada berbicara tentang aliansi dalam lingkup internasional. Tetapi kemudian hal yang kedua yang harus kita bahas adalah tentang transformasi teknologi global kecerdasan buatan canggih. Ketika berbicara tentang kecerdasan buatan canggih, kita tidak hanya berbicara tentang mesin pencarian ataupun search engine, tetapi kemudian kecerdasan buatan yang dapat diutilisasi pada berbagai sektor-sektor lainnya seperti sektor militer, dipergunakan dalam alat-alat berat
berat, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan hal-hal ini akan sangat mempengaruhi geopolitik dan bagaimana struktur sosial di masyarakat secara dunia. Karena kenapa? Ketika kemudian dapat diutilisasi dengan sangat baik, itu kemudian akan menciptakan teknologi militer yang jauh lebih kuat sebagai contoh. Teknologi kesehatan jauh lebih murah, teknologi yang kemudian dapat membantu setiap sektor lini masyarakat yang sangat mempengaruhi entah itu lingkungan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan itu berarti kita bukan cuma berbicara tentang, hal-hal maya, tetapi kemudian akan mempengaruhi secara realistis dan itu akan berbicara tentang kuantitas, kualitas, dan juga harga terlebih dalam lingkup internasional. Tetapi kemudian yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika standar yang digunakan untuk memfilter ataupun bekerja sama dalam aliansi teknologi global itu adalah standar demokrasi. Di sinilah permasalahannya, dan hal-hal inilah yang kemudian akan menghasilkan masalah, khususnya apa yang ditakutkan oleh tim-tim pro justru akan terjadi pada sisi mereka. Tetapi beban pembuktian yang harus pertama-tama dijawab secara fundamental adalah pertanyaan ini, apa sebenarnya korelasi antara transfer teknologi kecerdasan buatan dan sistem pemerintahan negara dalam lingkup global? Pertanyaan inilah yang harus terlebih dahulu dijawab sebelum menjustifikasi adanya aliansi teknologi global ini. Karena kenapa? Karena bila tidak dijawab akan menghasilkan fondasi yang rapuh bagi aliansi teknologi tersebut dan pada akhirnya tidak akan bertahan lama dan bahkan bisa menghasilkan konflik internal dan eksternal dalam organisasi tersebut dan tentu ini sangat tidak baik. Tapi kemudian jawaban pertama untuk pertanyaan itu, tidak ada urgensi sama sekali ataupun tidak ada korelasi sama sekali. Karena kenapa? Status quo dan sejarah menunjukkan bahwa negara-negara internasional bisa selama ini bisa bekerja sama terlepas dari adanya perbedaan-perbedaan dalam agama, dalam sistem ataupun bentuk pemerintahan. Inilah mengapa negara Uni Eropa bisa bekerja sama dengan negara-negara Asia yang sangat beragam, monarki absolut, monarki konstitusional, parlementer dan lain sebagainya, bisa bekerja sama. Tetapi kemudian yang perlu kita perhatikan saat ini adalah yang kedua, sebaliknya, hal ini akan menimbulkan ketegangan-ketegangan yang tidak perlu. Karena kenapa? Kita harus pahami terlebih dahulu bahwa bahwa dalam perpolitikan global, demokrasi tidak secara inheren adalah baik. Karena ada banyak negara yang berjalan dengan baik tanpa menjadi penuh ataupun tidak menjadi demokrasi sama sekali. Karena banyak negara tidak menjadi demokrasi karena beberapa hal. Yang pertama, mereka trauma akan kolonialisme negara-negara yang saat ini menjadi demokrasi, sehingga mereka memiliki perspektif bahwa demokrasi itu tidak baik. Yang kedua adalah keadaan sosial politik masyarakat, entah itu Timur Tengah seperti Vatikan dan lain sebagainya, dan pun juga Cina yang sejarahnya memperlihatkan bahwa keadaan sosial politiknya memang cenderung tidak untuk menjadi demokratis, melainkan sistem pemerintahan yang lain. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaannya apa standar demokrasi yang akan ditetapkan dan siapa yang akan menafsirkan serta menetapkannya? Karena kenapa? Aliansi ini rawan menjadi alat neokolonialisme, alat politik untuk menguntungkan beberapa negara saja seperti Amerika Serikat dan juga Barat. Terlebih, hal itu dilakukan dengan cara legal di balik alasan standar demokrasi. Ini akan menciptakan relasi kuasa di dalam dan juga di luar dari aliansi tersebut. Karena kenapa? Yang tidak sesuai dengan standar-standar barat, maka akan dibatasi secara filosofis dan prinsipil ini bahkan bertentangan dengan demokrasi itu sendiri. Sehingga argumentasi pro itu sendiri pun juga akan hancur dengan sendirinya. Ini akan menciptakan ketegangan antara negara barat dan juga non-barat, antara sekuler dan konservatif. Negara-negara Timur Tengah akan kemudian semakin sulit bekerjasama dengan negara-negara Uni Eropa dan juga Barat sebagai contohnya karena hal-hal ini. Negara-negara maju dan juga berkembang. Sehingga hal ini akan membuat negara-negara yang rentan, yaitu negara berkembang dan lain sebagainya akan menjadi mainan dari standar demokrasi ini. Dan ini akan menimbulkan konflik baik internal dan eksternal dan hal ini tidak baik bagi suatu aliansi global. Tetapi dalam jangka panjang apa yang akan terjadi? Banyak respon yang dapat terjadi. Yang pertama adalah akan hadirnya aliansi teknologi global tandingan untuk kemudian memberikan akses dan juga, keterbukaan bagi negara non-anggota. Hal inilah yang terjadi bagi banyak organisasi internasional dalam sejarah manusia bahwa akan ada tandingan. Sebagai contoh Olimpiade, kemudian Indonesia menghasilkan Olimpiade tandingan sendiri. Sebagai contoh Blok Barat, kemudian hadirlah Blok Timur sebagai respon satu sama lain. Hal ini adalah normal karena adanya naluri untuk memberikan check and balance satu sama lain dan juga insting survival untuk kemudian memberikan kesejahteraan terhadap masyarakatnya sendiri. Karena hal ini menjadi penting terlebih dahulu. Akan sangat normal ketika negara-negara non demokratis dan ditolak akan kemudian menghasilkan aliansi sendiri seperti ada antara Cina, Korea Utara, Rusia, Vietnam, dan lain sebagainya untuk kemudian bekerja sama, bersatu untuk melawan hal-hal tersebut. Dan yang kedua akan menghasilkan ketegangan dan instabilitas pasar. Karena kenapa? Negara-negara maju yang dominan memiliki SDM dan cenderung demokrasi, kemudian akan sulit bekerja sama dengan negara-negara berkembang yang cenderung tidak demokrasi secara penuh. Karena ia memiliki SDA. Jadi SDM dan SDA ini akan sulit untuk bertemu dan sehingga kemudian akan menghasilkan harga yang mahal
produksi yang terbatas dan lain sebagainya. Sehingga hanya dapat diakses oleh negara-negara dengan perekonomian baik, sehingga sulit untuk mencapai perekonomian dan malah akan menghasilkan monopoli seperti yang ditakutkan oleh tim pro. Dan argumen mereka akan jatuh pada argumen mereka sendiri. Apa solusi kami? Tetap pada status quo. Semua memiliki kebebasan untuk bekerja sama dengan siapa saja, kapan saja, dengan cara yang bagaimana saja. Dan secara fundamental, itulah demokrasi yang dimaksud. Dan bila tim pro tetap melakukan ini, mereka mengkhianati demokrasi.